kita itu adalah bangsa yang bukan timbul di pertengahan peradaban, tetapi bangsa yang memang mengawali peradaban di dunia. Dan kita harus betul-betul bangga karena sel-sel leluhur kita itu masih diwariskan dan sekarang masih berada pada diri kita yang harusnya itu bisa kita luhurkan, bisa kita muliakan lah gitu. Nah, Ya, stigma animisme dinamisme ini pun juga menjadi suatu hal yang betul-betul luar biasa sebagai senjata para kolonial itu untuk melumpuhkan atau untuk menjauhkan kita sebagai orang Jawa, orang yang paham, yang betul-betul tahu jati diri, tahu tentang ajaran leluhur kita yang betul-betul luhur itu, kita memang sengaja dijauhkan agar kita tidak mengenal. Nah, ini tergantung kembali lagi kepada kita, diri kita masing-masing. Apakah kita mau menyadari itu atau kita tetap berada pada labirin kebingungan sehingga kita ngikut sana, ngikut sini, tidak memiliki pendirian karena kita jauh dari jati betul. diri. Nah, ini Untuk pemahaman dari berbagai kalangan masyarakat yang berhubungan dengan ilmu kawruh kasampurnan, mereka mengacunya ke serat Bimo Suci, jadi ilmu untuk mencari kesempurnaan. Nah, kenapa kok mengacu ke ilmu kesempurnaan? Karena itu adalah suatu sandi-sandi semuanya. Yang pertama, segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang Nomohayu, ajaran dari leluhur Nusantara. Konten ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan suatu ajaran agama, melainkan didasari oleh ajaran kepercayaan leluhur Nusantara. Perlu diingat, setiap suku atau daerah memiliki sudut pandang dan tata cara yang berbeda, sesuai dengan pepatah kami, Desa Mawacara, Negara Mawatata. Terima kasih kepada yang telah bersedia subscribe Nomohayu Channel. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini sebagai upaya menyebarkan dharma kebaikan dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Sudut pandang Rahayu. menanggapi dari pertanyaan rekan-rekan, Pak, kalau kita bicara tentang kepercayaan, tentunya ada sambungannya tentang Wong Jowo itu seperti apa kan? Di mana saat ini ketika kita mendefinisikan Wong Jowo ini kan macam-macam. Yang ya, dikatakan Wong Jowo ki wong paham, wong ngerti dan segala macam. Bagaimana pandangan Pak Cahyaji terkait tentang Wong Jowo itu sendiri? nggih Raden Kusuma. Jadi kalau kita bilang Wong Jowo, artinya manusia Jawa. Manusia Jawa ini adalah ya manusia yang sudah tua peradabannya di dunia ini. Buktinya apa? Buktinya dengan adanya peninggalan-peninggalan yang berhubungan dengan arkeologis, yaitu fosil-fosil di tanah Nusantara, khususnya di Jawa, seperti fosil di Trinil, kemudian di Bengawan Solo, kemudian di Mojokerto. Nah, itu merupakan fosil-fosil manusia Jawa ini adalah manusia yang tua. Kalau kita kembalikan ke manusia, manusia dengan binatang, itu kan memiliki perbedaan, yaitu manusia dan binatang itu bedanya adalah di alat. Kalau binatang itu contohnya adalah kera, baik itu kera yang sudah gede sampai sekarang, ibaratnya ada orang hutan, ataupun ada simpanse, ataupun ada gorila, mereka nggak punya alat. Tapi kalau manusia itu punya alat. Dan di zaman purba itu sudah ditemukan alat-alat peradaban manusia yang ada di tanah Nusantara ini. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya manusia Jawa ini adalah manusia yang sudah tua peradabannya. Dan kalau kita cocokkan dengan ilmu antropologi ataupun ekologinya ataupun arkeologinya, manusia Jawa ini yang ditemukan seperti Homo soloensis, kemudian Wajakensis, itu pun juga volume otaknya sudah menyerupai dengan manusia yang sekarang. Di sini membuktikan bahwa manusia Jawa ini adalah asli keturunan dari pribumi atau orang asli Nusantara. Karena kan ada yang menyampaikan bahwa orang Jawa ini adalah keturunan dari negara-negara manca, itu kan banyak sekali. Dan kalau kita lihat penemuan-penemuan manusia purba, baik itu di Cina itu juga ada Homo Peking, kemudian di India juga ada, kemudian di Afrika juga ada. Ini menunjukkan bahwa manusia purba ini sebenarnya dari zaman dulu sudah tersebar di berbagai
negara. Ini yang berhubungan dengan manusianya dulu nih. Jadi sebagai bangsa Nusantara kita harus bangga bahwa kita ini adalah ya manusia dari sel-sel peradaban yang sudah sangat tua di dunia ini. Gitu. Nggih. Artinya gini ya Pak, prasejarah ya. Di zaman purba itu kan kalau kita bicara manusia purba itu dari berbagai benua itu kan memang ada. Masing-masing benua ada temuannya kan gitu toh Pak. Betul, Artinya betul, kalau ya. itu sebagai ras manusia pertama di bumi itu kan artinya di bumi ini ya tidak hanya satu manusia yang hadir kan Pak. Jadi setiap benua itu ada rasnya sendiri-sendiri kan gitu. Ya, jadi kalau kita lihat di berbagai belahan bumi, belahan benua ternyata ditemukan beberapa manusia purba. Nah, kalau misalkan kita tanya ras mana nih yang paling awal duluan muncul, kan begitu? Apakah ras Asia, ataukah ras Eropa, ataukah ras mana lagi yang pertama kali? Ya. Kan belum ada juga penelitian yang sampai detail ke sana karena ada beberapa ribuan tahun yang data-datanya juga tidak bisa diketemukan. Nah, tetapi kalau kita melihat juga dengan misalkan nih tidak hanya manusianya, tapi kita ngomong hewannya sekarang. Nah, sapi yang ada di Nusantara, misalkan sapi Bali, kita bandingkan dengan sapi Australia. Nah, itu duluan mana? Duluan sapi Australia atau duluan sapi Bali diciptakan oleh Yang Maha Kuasa? Kan gitu. Nah, terus kalau kita ngomong kucing nih, kucing lokal, ya kan, kucing Jawa dengan kucing Persia, misal gitu. Nah, itu kira-kira duluan mana diciptakannya? Gitu. Terus apakah kucingnya itu berpindah? Kan, kalau zaman sekarang ya naik pesawat kan, gitu. Kalau zaman dulu apakah kemudian pindah-pindah kucingnya, nyebrang lautan? Ya, itu nanti beratnya kita kalau bicara mengenai tumbuhan, juga tumbuhan itu tersebar di berbagai benua dengan tingkat ekologinya masing-masing, ya. Kemudian lingkungannya masing-masing, sehingga tumbuhannya pun juga bisa berbeda-beda. Contoh kalau misalnya kita tanya nih, pohon pisang di Indonesia ada pisang, di Brasil ada pisang. Contoh kalau kita ngomong duluan mana pisang Indonesia dengan pisangnya Brasil, kan gitu. Ras apa nih pisang yang pertama kali muncul? Ini kan sesuatu hal yang sulit dibuktikan karena adalah alam semesta. Betul. Karena gini Pak, dari saya mempelajari beberapa hal ya Pak, termasuk tentang kejadian daripada alam semesta ini. Sampai sekarang dalam ajaran agama itu tidak ada yang mampu menembus sampai era katakanlah purba. Tidak ada satupun agama, tidak ada yang menjelaskan tentang purba. Tiba-tiba kan terputus di tengah-tengah. Tiba-tiba muncul manusia kan gitu lah. Muncul satu manusia dan itu sebagai induk dari manusia yang sekarang ada di dunia. Padahal kalau kita bicara sejarah peradaban di bumi ini, secara nyata, bukti-bukti nyata yang ditemukan itu kan ada zaman purba. Nah, bagaimana kisah ataupun cerita zaman purba itu? Apakah tiba-tiba turun dari langit satu manusia purba atau satu ras purba muncul satu dari langit tadi kalau Pak Cahyaji bilang apakah sapi mana dulu yang duluan kan gitu. Nah kita kan sekarang kan kecenderungannya karena kita ras manusia berbeda dengan ras hewan itu kan kita selalu berbicaranya adalah manusia pertama. Tapi ketika kita bicara tentang hewan pertama, tumbuhan pertama itu tidak ada yang bisa jawab ini Pak Cahyaji. Nah ini nyatanya Ini seperti itu kan gitu loh. ini adalah alam semesta. Jadi kalau kita mau bilang alam semesta ya semuanya tidak hanya satu tolak ukurnya. Tolak ukurnya harus secara menyeluruh juga. Kita ini baru ngomong misalnya sapi, ada pisang misalnya itu. Belum kita ngomong harimau, harimau Sumatera sama harimau India. Belum kita ngomong semut. Belum kita ngomong misalkan burung, ras burung. Nah ini yang mana nih yang duluan ini? Ini kan ibaratnya sesuatu hal yang sangat sulit untuk dijelaskan. Gajah. Gajah misalkan ada gajah purba, ya kan? Gajahnya ini gajah Afrika dulu atau gajah Sumatera dulu. Kan ini juga mesti dijelaskan semuanya, dikuatkan semuanya gitu loh. Karena apa? Manusia juga makhluk hidup, hewan pun juga makhluk hidup, sama-sama titah yang maha kuasa gitu. Termasuk tumbuhan juga Pak. Tumbuhan juga gitu. Tumbuhan juga. Jadi Ya. artinya gini ya Pak Cahyaji bahwa kita sebagai wong Jawa itu harus betul-betul memahami. Kita itu dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ras Jawa ini adalah salah satu ras yang juga memiliki peradaban yang sangat tua sekali. Dan itulah harus
menjadi satu kebanggaan kita bahwa kita itu bukan ras yang muncul di tengah-tengah zaman sehingga kita tidak memahami apapun yang terjadi di alam. Karena kalau kita bicara kembali lagi ke podcast kita terkait reinkarnasi kan sel-sel tubuh kita yang sekarang ada di tubuh kita kan menyimpan memori semua, Pak. Ya, Jadi kalau kita kembalikan lagi di peradaban 1 juta, 2 juta atau 1 miliar tahun yang lalu di mana bumi sudah ada, kemudian di situ ada peradaban, sel-sel mereka itu juga ada pada sel kita. Tinggal bagaimana kita bisa mengakses sehingga misteri yang ada di dunia itu bisa kita coba gali kan gitu loh Pak. ya. Kalau kita bicara tentang Wong Jawa ini sendiri Pak, secara spesifik nih, apakah ketika kita bicara Wong Jawa ini hanya terpaku pada Pulau Jawa, ataukah memang Wong Jawa ini satu ras yang menjadi bagian besar di dalam ras yang ada di dunia di era mungkin jutaan atau miliar tahun yang lalu? Mungkin Pak Cahyadi pandangannya seperti Ya, apa? kalau misalkan yang kita pahami sebutannya adalah Nuswantoro kan begitu. Nuswantoro kan Nuso Antoro dalam arti tidak hanya Jawa saja tetapi adalah beberapa pulau-pulau yang dekat dengan Pulau Jawa ini adalah merupakan kelompok dari manusia Nusantoro tadi. Orang Indonesia lah hampir-hampir mirip ibaratnya dengan orang-orang Jawa itu semuanya hampir-hampir mirip. Nah, cuman bahasa-bahasanya saja yang sedikit berbeda-beda. Itu karena kan istilahnya di dalam kitab Negara Kertagama juga tidak disampaikan bahwa Deso Mawarno no. Jadi maksudnya deso itu mawarno-warno atau desa itu istilahnya bermacam-macam. Kehidupan Nusantara itu adalah desanya pun, tatanannya pun, kehidupannya pun bermacam-macam, termasuk apa yang dikerjakan dalam penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tata caranya pun bisa berbeda-beda meskipun yang disembah juga sama yaitu Tuhannya ya sama ibaratnya satu Tuhan atau Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena gini Pak, ketika kita bicara Wong Jawa, kita saat ini kan mengenal kalau Wong Jawa itu kan nyebutnya wong atau orang itu kan dengan kata tiang ya Pak. Bahasa kromonya kan tiang Jawi, Wong Jawa itu kan tiang Jawi. Tetapi kan orang juga mengartikan Jawi itu dikatakan sebagai luar. Tapi ada Jawi yang merupakan satu bentuk tata bahasa yang lebih tinggi daripada kata Jawa itu sendiri kan gitu loh Pak Cahyadi. Jawa sendiri menurut Pak Cahyadi itu memiliki arti apa ya? Ya kalau kita sesuai dengan yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita ya orang Jawa ini juga disebut sebagai Jowo Dipoyono gitu loh. Jadi Jowo itu sudah mengerti, memahami, Dipo ini adalah cahaya, Yono itu adalah jagat. Yo ono atau jagat kang gumelar. Jadi orang Jawa atau Jawa ini adalah merupakan cahaya dari jagat atau alam semesta. Nah, bagaimana nih kita menangkap filosofi ini ya? Kalau kita mau menjadi seorang penerang atau bercahaya di alam semesta, kita harus memahami segala sesuatu itu semuanya harus dipahami. Jadi ada istilah ojo nyembah yen orang ngerti marang opo sing kok sembah kan itu. Jangan menyembah kepada apa yang tidak kamu tahu akan sesembahamu. Jadi orang Jawa itu tidak asal-asalan gitu loh. Ya. Orang yang luar mungkin menganggapnya orang Jawa ini wah nyembahnya nyembah menhir nih, nyembah batu. Nah, itu kan ibaratnya orang-orang luar yang tidak tahu. Oh, nyembahnya ini nyembah pohon nih. Ini karena mereka tidak memahami. Padahal mereka udah diajari itu dari kecil. Ojo nyembah yen orang ngerti opo sing kok sembah gitu. Jangan nyembah jika kamu tidak tahu apa yang kamu sembah itu apa. Gitu loh. Nah, ketika kita mau menyembah, ya mosok toh orang Jawa itu namanya batu aja nggak ngerti. Kan gitu toh. Apakah leluhur moyang kita itu sampai segitu istilahnya nggak ngertinya kok namanya batu aja kok disembah kan gitu loh. Ya, ya, ya. Saya tertarik nih dengan yang disampaikan oleh Pak Cahyo Aji bahwasanya di dalam buku-buku sejarah ataupun buku-buku karya sastra ya yang mungkin bersumber dari luar, dari Eropa, mungkin Inggris, Belanda ataupun Amerika, bahwa kita itu diberikan satu stempel atau stigma bahwa leluhur Jawa itu mempercayai atau menyembah kepada yang namanya roh leluhur, kemudian
menyembah pada benda-benda yang bertuah kan gitu kan. Dengan istilah bahwa leluhur Jawa itu dikenal dengan kepercayaan animisme dinamisme. Nah, menurut Pak Cahyaji gimana? Kalau saya nih Pak Cahyaji, bahwa adanya animisme dan dinamisme ini kan baru stempel, tapi bukan suatu yang betul kan gitu loh. Karena itu sudah jadi karya sastra dari tahun 1700-an, sehingga sekarang itu yang kita kenal bahwa leluhur kita itu ya animisme, dinamisme. Nah ini menurut Pak Cahyaji sendiri gimana? Ya, jadi kalau kita pahami dari animisme dinamisme dulu. Jadi kalau misalnya animisme ini kan dari anima atau itu bahasa Latinnya atau yang artinya adalah kehidupan atau jiwa. Nah, tentunya ini adalah berhubungan dengan jiwa-jiwa yang ada di dalam makhluk hidup. Sehingga ketika tahun 1708 ada ilmuwan Jerman yaitu George Ernest itu sudah mengembangkan istilah namanya animisme dan itu menyampaikan bahwa sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan adalah jiwa. Kemudian bagaimana nih ilmu ini kan akhirnya kan diplesetkan sehingga orang Jawa dikatakan menyembah kepada roh. Orang Jawa ini sebenarnya tidak menyembah kepada roh, tetapi orang Jawa ini istilahnya menghormati kepada leluhur-leluhurnya. Contoh, misalnya orang Jawa pergi ke kuburan, nyekar istilahnya, ya, memberi bunga. Nyadar. Apakah orang Jawa pergi ke kuburan itu menyembah roh? Kan gitu kan? Nah, kalau yang nggak ngerti, oh itu pergi ke kuburan itu menyembah roh. Lah, ya silahkan, nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kita sebagai orang Jawa, ketika leluhur-leluhur kita dimakamkan. Jangankan ketika mereka masih hidup. Hidup aja kita berbakti dan ketika mereka meninggal pun kita pun tetap berbakti. Dengan datang ke sana mengirimkan bunga itu suatu bakti dari anak cucu ataupun keturunan-keturunannya. Nah, kemudian kita datang ke tempat leluhur-leluhur orang yang memiliki budi pekerti luhur, yang dulunya menjadi raja, yang dulunya menjadi brahmana, apakah kita juga menyembah para leluhur itu? Kan enggak juga. Menyembah kepada tetap kepada Tuhan, tetapi kita menghormati kepada leluhur-leluhur kita. Nah, terus kalau misalkan nih, kita datang nih kepada yang hidup ke tempatnya Pak Lurah, apa kita menyembah Pak Lurah? Ya kan enggak juga. Nah, kan gitu. Jadi kita ini harus paham bahwa begitu kita datang ke satu tempat, kita istilahnya menghormati leluhur, bukan berarti itu kita menyembah akan roh leluhur. Jadi orang Jawa itu sudah bisa membedakan ini antara roh leluhurnya itu, atau roh yang lainnya, dan sesembahannya mereka sudah memahami hal itu. Kemudian bagaimana nih dengan adanya dinamisme? Kalau kita ngomong mengenai dinamisme, dinamisme sendiri itu sudah mulai dikenal tahun 1881 oleh Thomas Carlyle. Nah, di sini menyampaikan adanya sesuatu keterkaitan dengan materi-materi yang berhubungan dengan alam semesta ini. Cuman di tahun 1984 bahwa dokter yang dari Australia yaitu Van Gelder ini juga sebagai pengetahuan bahwa dinamisme ini adalah suatu cara berpikir atau yang berhubungan dengan kognitif yang selalu dinamis. Namanya manusia itu berhubungan dengan sistem saraf kita, cara pikir kita. Kita ini harus berpikir secara dinamis. Dan itulah yang menjadi dasar mengenai software-software yang seperti kita gunakan sekarang ini. Istilahnya itu dalam kehidupan itu kita harus selalu berkembang. Bukan berarti kalau misalkan dinamisme itu terus kita membawa batu nih. Contoh membawa batu, terus itu ibaratnya batu itu adalah dianggap sebagai punya kekuatan magic yang luar biasa. Ya, tidak seperti itu gitu loh. Kita harus memahami. Kalau misalkan saya membawa cincin berlian misalnya, ya itu punya kekuatan magic. Kenapa? Itu kan harganya ratusan juta kalau satu karat gitu loh. Nah, itu kalau saya belikan istilahnya dawet ya, dapat satu pasar dapat itu dawetnya kan gitu. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa di sini arti sesungguh animisme dan dinamisme itu juga kita harus pahami bahwa malah mengajarkan dinamisme itu manusia itu harus berkembang pikirannya. Kognitif atau cara berpikirnya itu harus selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan bisa menyesuaikan
untuk tingkat kebaikan atau kesempurnaan dalam hidupnya. Nah, kalau orang statis malah istilahnya tidak bisa berkembang, nantinya enggak maju-maju. Ya, ya, Gitu. ya, ya, ya. Jadi ini Pak Cahyaji, kalau era kita sekarang itu kalau dilihat 100-200 tahun ke depan nih Pak, kita itu dianggapnya adalah orang yang memiliki kepercayaan terhadap benda. Salah satunya adalah handphone. Karena hampir kalau kita bicara seluruh orang di Indonesia itu ketergantungan dengan namanya handphone. Terus apakah kita kemudian dianggap percaya atau menyembah handphone kan gitu? Ya, Mungkin di era 100 atau 200 tahun ke depan kita itu juga dianggap oleh anak keturunan kita itu sebagai penyembah barang-barang teknologi loh Pak. Ini ya yang kan, terjadi ketika coba kita perspektifkan bahwa di era leluhur kita yang dulunya dianggap percaya kepada benda bertuah, benda-benda yang memiliki energi, benda-benda yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan antar suku atau apa, yang kemudian kita dianggap atau diberikan stempel negatif dengan nama dinamisme, bahwa kita dianggap tidak bertuhan. Nah sekarang kalau kita kembalikan kepada kita di era kita sekarang ini Pak, kalau kita megang HP, percaya dengan HP, bahkan kalau kita mau pergi HP-nya ketinggalan di rumah aja, kita resahnya minta, ambil lagi, pulang lagi. bahkan malah pulang lagi seolah-olah kita tidak punya pusaka kan gitu. Nah, apakah kemudian dengan itu kita dianggap tidak bertuhan? Kan gitu kan? Ya, Ini saya coba untuk menggali Pak terkait adanya stempel animisme, dinamisme, bahwa perspektif yang diberikan atau yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan dari luar ini adalah perspektif yang masih bersifat hanya kulit. Jadi mereka belum bisa menembus tentang apa toh nilai-nilai suatu kepercayaan yang ada di Jawa itu sendiri. betul. Ya, Ya, karena Jawa ini kan istilahnya Moho Sandi Woro Darmo. betul. Orang Jawa saja yang tidak belajar mengenai pengetahuan ilmu Jawa itu pun juga akan kesulitan dalam mengartikannya, gitu. Apalagi menjalankannya. Karena ketika orang melihat hanya terjemahan luarnya saja, maka ibaratnya akan kesasar kesusur. Misalkan ada orang bilang istilahnya yang belajar ngilmu weh nggawa doran. Duran itu kan pegangannya cangkul. Nah, masa pegangan cangkul mau dibawa kemana-mana? Itu kan hanya sanepan. Ya, Duran kan dikatakan sebagai ojo adoh saka pangeran. Jadi jangan jauh dari pangeran atau cahaya suci yang dari Tuhan yang ada di dalam manusia. Nah ini kan ibarat itu hanya sanepo. Nah ini kalau orang luar memahami kayak begitu kan kesulitan gitu loh. betul, 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 Nah, betul, betul. Memang stigma-stigma itu yang perlu kita luruskan, Pak. Karena gini, tidak lepas bahwa bangsa Nusantara itu pernah mengalami yang namanya peristiwa penjajahan. ya, Bahkan kalau kita mendengar cerita sejarah itu, bangsa Eropa itu kan menjajah Nusantara itu hampir lebih dari 300 tahun kan gitu kan, Pak. ya, ya, Tentunya kalau kita bicara 300 tahun itu bukan tahun yang pendek. Kalau kita bicara sudah berapa generasi dengan 300 tahun kan gitu kan. Kalau kita bicara satu generasi itu dengan usia 80-an, itu bisa 4 generasinan kan gitu loh. Tentunya ketika ada peralihan-peralihan generasi yang dimanfaatkan oleh para penjajah di era itu, bagaimana generasi-generasi berikutnya itu agar kehilangan jati diri. Kan poinnya kan di situ. Karena salah satu cara untuk bisa menguasai suatu bangsa itu harus dihilangkan dari sejarah leluhurnya. ya, Disitulah kita sebagai wong Jawa itu kalau sudah jauh dari jati diri, bahkan tidak tahu jati diri kita seperti apa, maka sangat mudah sekali dipengaruhi, sangat mudah sekali diperdaya. Nah ini yang harus kita bangkitkan kembali Pak, bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyaji bahwa wong Jawa itu memiliki satu peradaban yang sangat tua sekali, karena dari temuan yang ada di Nusantara ini bukti nyatanya gitu loh, bukan hanya sekedar cerita atau tulisan di kertas saja yang kita yakini, tapi bukti nyatanya itu ada sampai sekarang pun kita masih bisa melihat. Contoh adalah adanya tulang-tulang dari manusia purba, itu masih sekarang itu masih bisa kita temui di Indonesia kan gitu. Khususnya contoh kayak di Solo itu di Sangiran itu masih sangat bisa kita betul-betul lihat. Nah, kesadaran inilah yang perlu kita tumbuhkan bahwa kita itu adalah bangsa yang bukan timbul di pertengahan peradaban.
tetapi bangsa yang memang mengawali peradaban di dunia. Dan kita harus betul-betul bangga karena sel-sel leluhur kita itu masih diwariskan dan sekarang masih berada pada diri kita yang harusnya itu bisa kita luhurkan, bisa kita muliakan lah gitu. Nah, Ya. stigma animisme dinamisme ini pun juga menjadi suatu hal yang betul-betul luar biasa sebagai senjata para kolonial itu untuk melumpuhkan atau untuk menjauhkan kita sebagai orang Jawa, orang yang paham, yang betul-betul tahu jati diri, tahu tentang ajaran leluhur kita yang betul-betul luhur itu, kita memang sengaja dijauhkan agar kita tidak mengenal. Nah, ini tergantung kembali lagi kepada kita, diri kita masing-masing. Apakah kita mau menyadari itu atau kita tetap berada pada labirin kebingungan sehingga kita ngikut sana, ikut sini, tidak memiliki pendirian karena kita jauh dari jati diri. Nah, ini terkait animisme, dinamisme ini apa pendapat Pak Cahyo Aji? Bagaimana kita menyikapi dengan stigma animisme, dinamisme itu sendiri, Pak Cahyo Aji? Ya, animisme, dinamisme ini kan ibaratnya stigma yang dipandang sebagai stigma negatif. Nah, kita mau nggak mau harus tunjukkan. Mulai sekarang kan dengan ada era teknologi seperti ini, kita menyampaikan bahwa orang Jawa ini sebenarnya yang disembah dari dulu adalah ya Tuhan atau Gusti, maka dikatakan sembahyang, menyembah kepada Tuhan, gitu loh. Jadi bukan menyembah kepada bebatuan, gitu kan, atau menyembah kepada keris atau pusaka, gitu loh. Nah, kalau misalkan pusaka sampai dibawa kemana-mana, waktu itu bukan disembah karena istilahnya sifat kandel. Sifat kandel itu adalah suatu piandel atau pusaka. Kalau zaman sekarang adalah pistol lah, berarti gitu kan. Karena zaman dulu kan berbeda dengan zaman sekarang. Istilahnya zaman dulu nggak ada istilahnya penegak hukum yang seperti sekarang yang di mana-mana yang dibayar pemerintah itu kan kalau di zaman cuma sedikit. Nah, kan kalau kita pergi kemana-mana juga monitornya juga repot, tidak ada istilahnya telepon, tidak ada apa, kan orang juga akan apa kemana-mana selalu membawa namanya sifat kandil untuk menjaga keselamatannya, bukan untuk segala sesuatu yang disembah. Nah, mengenai orang-orang Jawa ataupun bangsa Nusantara ini yang memang istilahnya oleh kolonialisme itu memang sengaja mereka itu untuk dikaburkan pengetahuannya. Karena apa? Karena ini sangat berbahaya kalau orang-orang Nusantara ini mengerti akan siapa toh mereka sebenarnya, gitu kan. Nanti akan kesulitan sekali bagi penjajah untuk menjajah. Kita ambil gambarannya adalah Kakawin Kertagama. Kakawin Kertagama ini adalah suatu karya sastra yang dari kerajaan Wilwatikta atau Mojopahit yang diselamatkan oleh Brandes tahun 1894. Kenapa ini diselamatkan? Karena di waktu itu ada program dari kolonial ini adalah program membakar lontar-lontar perpustakaan-perpustakaan yang ada di kerajaan-kerajaan. Nah, itu adalah dengan sebutan tentaranya adalah KNIL atau Koninklijke Nederland Indische Leger. Di sini sangat jelas sekali kalau misalkan pengetahuan-pengetahuan yang ada dibakar, maka bangsa Nusantara ini kan nggak punya daftar pustaka, tidak punya referensi, maka dianggaplah bangsa yang tidak pernah menulis, apalagi bangsa yang istilahnya kesulitan dalam menulis sastra ataupun menulis pengetahuan-pengetahuan yang ada. Oleh karena itu, kita juga sudah paham bahwa di zaman dulu pun kita ini ibaratnya sudah mempunyai tatanan yang suci, maka dikatakan sebagai agama. Agama itu adalah dari bahasa Sanskerta, tatanan kehidupan yang baik atau tatanan kehidupan yang suci. Maka dikatakan kitabnya sebagai negara Kertogomo. Jadi negoro ini adalah ya negara, Kerto ini adalah tentrem, Gomo ini adalah agomo. Jadi negara akan tentram ketika mempunyai tatanan kehidupan yang baik, tatanan kehidupan yang suci. Kalau kita kembalikan lagi di Kakawin Sotasoma itu mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangruo. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada dharma yang menduakan atau dharma yang berbeda-beda itu enggak ada. Jadi dharma itu kebaikan, ya kebaikan itu ya kebaikan. Misalkan gini, saya akan berbohong nih untuk kepentingan kepercayaan saya, ya kan? Saya akan berbohong untuk kelompok saya. Itu merupakan suatu hal yang baik. Yang nggak bisa, itu tetap namanya suatu kebohongan adalah ya tidak baik.
oh saya akan berkorupsi nih untuk kemakmuran orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, ya tetap aja itu namanya korupsi, itu adalah suatu kesalahan. Itulah dikatakan di sini sudah mempunyai pedoman tatanan yang suci gitu loh. Oleh karena itu orang Jawa itu udah paham dari dulu, cuman cara penyebutannya aja. Maka kadang-kadang dibilang kan sekarang kan orang Jawa dibilangnya tidak memiliki agama, ya kan, punyanya kapitayan kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong agama itu dari dulu sudah ada KKW-nya, negara Kertogomo gitu loh. Negara Ya, ketentraman dengan tatanan agama atau tatanan kehidupan yang suci, yang baik kan gitu. betul. Nah ini Pak Cahya Haji yang memang membuat saya itu agak gelisah itu ketika di era kita sekarang, Pak. Kita itu termakan satu konsep bahwa ajaran leluhur kita itu tidak punya ajaran yang sifatnya tertulis. Kalau sekarang itu eranya agama pada punya kitab suci kan gitu kan. Wong Jawa ki ra duwe kitab. Ini Ya, kan salah satu bentuk pemahaman yang salah. Kita tuh tidak mau melihat secara nyata bahwa leluhur kita itu ahli menulis semua kan gitu loh, Pak. Bahkan ya, nulis di batu pun dilakoni kan gitu. ya, Dijalani sehingga sekarang pun prasasti-prasasti dengan berbagai bentuk tulisan, baik tulisan yang kecil-kecil yang sangat rapi di batu ini kan hal yang luar biasa. Di batu pun bisa diukir dan itu pasti yang menulis atau membuat itu pasti kan juga dari golongan rakyat, dari golongan pesuruhnya raja kan gitu, Pak. Rakyat ya, kecil itu pun sudah bisa menulis yang sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang kita itu termakan satu konsep bahwa leluhur kita itu tidak memiliki tulisan, tidak memiliki ajaran yang tertulis seperti kitab suci. Saya melihatnya karena bagaimana kita bisa percaya bahwa leluhur kita memiliki tulisan, sedangkan kita aja sudah mengalami proses penjajahan itu 300 tahun. Kita betul-betul beberapa generasi itu hilang. Disitulah Pak Cahyohaji, kalau kita melihat dengan perkembangan peradaban kita sekarang nih Pak, kenapa orang Jawa itu ketika dimasuki agama-agama atau ajaran-ajaran tentang ketuhanan dari luar, kita itu sangat mudah sekali untuk bisa menyerap ajaran tersebut. Tentunya ini tidak terlepas dari sel-sel leluhur kita yang sudah memiliki pengetahuan tentang ketuhanan, entah itu dari agama manca, dari agama apapun ketika diajarkan oleh orang Jawa, kita itu mudah sekali menyerap itu. Tetapi karena kita sudah selama era kolonial ratusan tahun, kita tidak pernah disiarkan tentang ajaran leluhur kita dan menganggap leluhur kita itu dengan stigma-stigma animisme, dinamisme, percaya kepada roh leluhur, menyembah roh leluhur, sehingga konsep-konsep ketuhanan yang diajarkan leluhur kita itu seolah-olah tidak terlihat, tidak nampak. Dan kemudian dari negara manca masuk memberikan satu petunjuk tentang ajaran ketuhanan. Orang-orang Jawa ini kan tertarik sekali, Pak. Tertarik sekali. Walaupun itu bukan dari ajaran leluhur kita. Tapi sel tubuh kita itu mampu menerima tentang ajaran tersebut. Itu artinya bahwa sel tubuh kita itu juga sudah terbiasa menerima ajaran-ajaran di era leluhur kita. Karena sel tubuh kita itu adalah bentuk reinkarnasi secara sel dari leluhur-leluhur kita. Itu sudah betul-betul memahami tentang konsep ketuhanan itu sendiri. Sekarang, Pak, kalau kita kembali ke era sekarang ini, pertanyaannya adalah leluhur kita dulu tuh agamanya apa? Kan gitu, Pak. Nah, ini sangat seru, Pak, kalau kita bahas agamanya leluhur kita dulu tuh apa? Apakah seperti di era Republik Indonesia sekarang agamanya Islam, ada agama Konghucu, Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha kan gitu. ada Konghucu lagi yang Ada baru kan ada Konghucu kan yang gitu di, kan. ya yang diakuin di negara. Apakah pemerintahan Republik yang sekarang dengan pemerintahan di era kerajaan itu menerapkan satu sistem yang sama? Rakyatnya kudu menggunakan agama ini kan? Kemungkinan kan tidak. Karena memang dibagi nih Pak antara agama kerajaan dengan agama rakyat itu akan berbeda sekali. Itu dibuktikan dengan beberapa temuan oleh para arkeolog itu bahwa beberapa desa itu memiliki satu bentuk peninggalan yang berupa arca di mana setiap desa itu ada. Artinya di situ ada satu metode sembahyang dilakukan oleh kelompok rakyat yang memang secara agamanya itu tidak tercatat di era kerajaan gitu loh. Rakyatnya itu menganut
agama apa, yang penting mereka itu ada yang namanya ritual di masing-masing desa. Itulah kenapa kita menggunakan semboyan desa Mowocoro kan gitu. Setiap desa memiliki cara dan itu tidak diadministrasikan secara kerajaan. Nah, ini menurut Pak Cahayaji nih, agamanya leluhur kita dulu itu apa? Ya, itu sudah disampaikan bahwa leluhur itu di Kakawin Sutasoma juga disampaikan bahwa desa mawarno-warno atau desa itu berbagai macam tatanan untuk kehidupan yang berhubungan dengan apa? Dengan agama. Nah, tentunya di sini yang jadi patokan adalah merupakan budi pekertinya tadi, gitu. Jadi budi pekerti inilah yang menjadi patokan atau dharma kebaikan tadi. Mengenai namanya ini, memang mereka tidak ada istilahnya nama khusus ya yang tercatat. Kalau yang dari kakawin yang ada kan memang ada beberapa nama yang disebutkan ya, tentunya yang berhubungan dengan sekarang kalau kita nyebutnya agama Siwa dan agama Buddha itu yang disebutkan. Tetapi selain itu ada istilahnya penyembahan-penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa yang disebut dengan sembahyang itu pun juga tidak disebutkan secara detail. Untuk pemahaman dari berbagai kalangan masyarakat yang berhubungan dengan ilmu kawruh kasampurnan, mereka mengacunya ke serat Bimo Suci, jadi ilmu untuk mencari kesempurnaan. Nah, kenapa kok mengacu ke ilmu kesempurnaan? Karena itu adalah suatu sandi-sandi semuanya. Yang pertama, Bimo atau Brotoseno. Ini orang ini harus mempunyai keberanian, ya, keberanian untuk mencari namanya tadi kayugung susuing angin. Kayu ini adalah kan pohon. Nah, kalau misalkan kita ngomong ke orang luar kan bingung. Nah, manusia kok suruh nyari pohon, kemudian susu itu kan tempat bermuaranya angin atau pusatnya angin. Lah buat apa? Kan nanti kan dianggapnya angin lesus kan begitu. Ini kan salah pemahaman lagi nanti. Nah, padahal di sini kalau kita ngomong kan kayu itu adalah kajeng. Kayu ini adalah ibaratnya manusia itu. Nah, kemudian susuing angin itu adalah adanya angin di situ, yaitu adalah napas, yaitu adalah kehidupan. Maka dikatakan sebagai kayugung susuing angin. Kayu adalah kajeng. Kajeng itu adalah suatu keinginan. Yaitu manusia itu selalu memiliki namanya keinginan manusia hidup itu. Pastilah mau apa? Setiap hari kita mau minum, mau makan, mau bekerja, ya kan? Mau tidur. Itu suatu keinginan. Kemudian keinginan-keinginan yang luhur itu namanya hidup. Nah, kalau hidup tidak punya keinginan, itu namanya bukan hidup. Maka dikatakan sebagai kajeng. Jadi orang itu sudah sangat jelas sekali manusia hidup itu harus mempunyai keinginan yang luhur. Terus bagaimana kita dikatakan sebagai budi pekerti yang luhur tadi? Makanya harus mencari namanya Tirto Prawito Mahening Suci. Jadi adalah air suci, yaitu yang bening, yang jernih, yang tentram untuk menjalani kehidupannya. Jadi kita ini sudah disampaikan bahwa keinginan tadi itu harus mengacu kepada sesuatu keinginan yang suci, yang menenteramkan untuk kehidupannya. Sehingga akan ketemulah namanya Dewa Ruci kan begitu. Dewa Ruci adalah luhur lan suci. Maka dikatakan di situ adalah bentuknya bima yang kecil ya, sama seperti Bimo tetapi bentuknya kecil. Sebenarnya Bima di sini nih perwujudan. Perwujudan dewa tadi adalah perwujudan dari utusan dari Tuhan tadi atau dikatakan sebagai pangeran ataupun istilahnya cahaya Tuhan yang ada di manusia itu ataupun roh Tuhan yang ada di manusia. Sehingga kita hidup harus mengikuti roh Tuhan yang ada di manusia yang memiliki keluhuran dan kesucian tadi. Sehingga ini sangat jelas sekali bahwa manusia Jawa itu tidak berpedoman terhadap hanya kakawin saja ataupun serat-serat saja, tetapi mereka berpedoman terhadap yaitu sabdo tomo laku utomo tumuju ing kasampurnan. Dalam arti dalam perkataannya juga harus baik, dalam tingkah lakunya pun juga harus baik untuk mencapai kesempurnaan hidupnya, yaitu dalam budi pekertinya. Jadi itulah yang dipakai pedoman manusia Jawa dalam menjalani kehidupannya. Kalau kembali lagi ya terkait yang sedang tren nih Pak, dikatakan bahwa leluhur kita itu memiliki agama yang disebut sebagai Kapitayan. Nah, Ya, ini
kalau kita betul-betul pelajari sumber Kapitayan, ada istilah atau narasi Kapitayan ini sebenarnya dimunculkan oleh siapa kan gitu kan. Bahwa Ya, kalau kita betul-betul pelajari, pahami, kembali lagi Pak, orang Jawa itu terjajah secara pemikiran, secara ilmu pengetahuan pun juga akan terjajah. Ini proses sejak era kolonial sampai sekarang itu kita masih percaya pada hal-hal yang memang itu sumbernya tidak jelas. Sumber-sumbernya buku-buku nih yang ditulis dasarnya itu tidak jelas. Sehingga dengan tren munculnya Kapitayan itu kita sekarang tuh bergeser semua bahwa kita itu sebagai penganut Kapitayan kan gitu. ya, Padahal kalau kita bicara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 45, kemudian dilanjut dengan pembentukan apa namanya undang-undang dan tata cara untuk mewujudkan satu bangsa itu kan salah satu kelompok yang ikut membangun negara ini adalah kelompok kepercayaan. Jadi dulu itu kan dari kelompok agama Islam, dari kelompok Kristen, dari kelompok Hindu, kelompok Buddha kan gitu Pak. Dan ada kelompok kepercayaan. Nah, di era sekarang muncul Pak bahwa agama leluhur kita itu agama Kapitayan. Nah ini menurut Pak Saya ya, Haji ini Kapitayan itu seperti apa ini? ya. Jadi kalau kita ngomong istilahnya agama dan dikatakan juga sebagai kapitayan. Jadi sebenarnya kalau kita sebut kapitayan ini kan kalau orang Jawa ya itu pasti paham. Namanya kapitayan itu adalah sama dengan bahasa Indonesia adalah kepercayaan. Masa kita menyampaikan sebagai agama kepercayaan? Kan ya enggak seperti itu kan. Karena apa? Karena gini, kapitayan itu kalau orang Jawa itu adalah dari katanya adalah pitoyo. Kowe kena tak pitoyo apa ora? Kamu bisa tak percaya apa ndak? Kalau kowe duweni kapitayan apa? Kamu memiliki kepercayaan apa? Kan gitu. Jadi kepercayaan itu juga hampir sama dikatakan sebagai agama, bukan agama kepercayaan atau bukan agama kapitayan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong pitoyo itu adalah kata dasar yang menyampaikan bahwa itu adalah dipercaya atau percaya gitu loh. Kamu bisa dipercaya ataukah kamu mempercayai apa ataukah kamu percaya apa? Atau kamu percaya apa maka dikatakan pitoyo, maka dikatakan basa Jawa nih, basa Jawa adalah kapitayan. Nah, kalau kepercayaan adalah kapitayan, itu adalah bahasa. Terus kalau kita lihat ya di situ ada dikatakan Sang Yang Taya. Nah, dikatakan Sang Yang Taya ini adalah kalau bahasa Sanskertanya adalah itu tan ono atau tidak ada. Nah, terus masa kita menyebutnya adalah Sang Yang Taya atau Sang Yang tidak ada. Lah terus bagaimana ini? Ini kan orang Jawa jadi bingung sebagai orang Jawa. Lah mosok atau Sang Yang Taya, mosok menyebut istilah Sang Yang Taya itu adalah dikatakan sebagai suwung. Masuk kita nyebut Sang Yang Suwung. Nah, ini kan istilahnya Sang yang tidak ada atau Sang Yang Suwung. Ini bagaimana kan gitu. Ya, ya. Orang Jawa yang mau nyembah Sang Yang Suwung ini juga bingung gitu loh. Nah, ini kan ibaratnya suatu hal yang membingungkan gitu. Nah, disitulah dikatakan sebagai kalau suwung itu adalah jagat, jagat suwung atau jagat sonyo atau jagat sepi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai jagat itu bisa, tetapi bukan sang yang suwung gitu loh. Nah, Ya. kalau di dalam ilmunya sebenarnya itu bukan sang yang taya, tetapi sang yang toyo gitu loh. Jadi Sang Yang Toyo itu beda dengan Sang Yang Taya yang disebutkan tadi. Itu runtutan ilmunya sebenarnya itu adalah Sang Yang Wenang dulu, Sang Yang Wening, Sang Yang Toyo. Terus nanti menjadi namanya Sang Yang Purbowaseso, Sang Yang Jatiwaseso, Sang Yang Pramono Waseso. Maksudnya bagaimana nih? Di dalam sesuatu itu adalah yang mempunyai kehendak atau kewenangan atau berkuasa, maka disebutkan adalah Tuhan itu sebenarnya adalah Sang Yang itu adalah Tuhan. Adalah Tuhan yang mempunyai kehendak, yang mempunyai kekuasaan untuk berkehendak atau memerintah untuk berkehendak. Kemudian Sang Yang Jatiwaseso ya atau Sang Yang Wening. Jadi ini adalah hal yang sejati yang istilahnya memiliki daya yang memerintah yang sejati. Kemudian tadi Sang Yang Toyo itu adalah Sang Yang kehidupan ya, yang memberikan kehidupan. Toyo itu adalah sama juga dengan air. Air itu adalah suatu kehidupan. Nah, di mana ada air maka bisa terjadi kehidupan. Maka dikatakan adalah
Tuhan yang memberikan kehidupan gitu loh. Bukan kok istilahnya Sang Hyang Taya Tuhan yang tidak ada. Ini membingungkan. Sang Hyang Taya adalah Tuhan yang memberikan kehidupan. Nah, hubungannya kenapa? Hubungannya dengan Pramono Wiseso gitu loh. Makanya dikatakan Pramono Wiseso adalah budi pekerti yang luhur atau tatanan kehidupan yang baik. Nah, ini hubungannya nanti dengan apa? Maka dikatakan di situ sebagai Sang Yang Tunggal atau Tuhan yang Maha Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Bukan kok Tuhannya tiga. Misalkan ada Sang Yang Purbawaseso itu sendiri, Sang Yang Jatiwaseso sendiri, Sang Yang Toyo sendiri, enggak. Tetapi semuanya tadi disebutnya sebenarnya menyatu adalah Sang Yang Tunggal. Karena apa? Karena sesuai dengan sesebutannya ada, dengan penyebutannya saja gitu loh. Jadi istilahnya Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi kehidupan, iya. Tuhan yang berkehendak, iya. Ini adalah dikatakan semuanya tadi dikatakan adalah Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Tunggal. Terus nanti hubungannya dengan apa? Dengan kenyataannya. Kenyataannya adalah yang dikatakan Tejomoyo, Ismoyo, Manikmoyo. Moyo ini adalah jagat. Tejo itu adalah cahaya, alam cahaya. Ini berhubungan dengan kejadian manusia. Tejomoyo masih sakjroning alaming jagat atau alaming cahyo. Kemudian Ismoyo. Ismoyo itu alam kang sejati atau alaming gaib. Gitu loh. Nah, kemudian Manikmoyo, alam yang kasampurnan atau alam gumelar, alam yang sesungguhnya. Nah, alam yang sangat berharga, alam gumelar yang sesungguhnya. Nah, maka ketika manusia itu mau lahir, itu kan bentuknya nggak ada dulu dalam bentuk cahaya, cahaya kesucian dari Tuhan. Kemudian masuk ke alam gaib. Nah, termasuk di Gua Garbo atau alam ibu itu termasuk alam gaib. Mau percaya atau enggak? Dokter nggak akan bisa mendiagnosa ataupun memeriksa embrio pertama kali baru umur 1 bulan dilihat di USG itu nggak kelihatan kok. Ini laki atau perempuan masih Ya, tanda tanya. betul. Alam gaib ora lanang ora wadon. Nah, udah mulai mendekati berarti umur 5-6 bulan baru kelihatan. Mulai perbatasan ini antara alam alam sejati, alam gaib dan alam gumelar. Nah, setelah itulah lahir di alam dunia dikatakan alam gumelar ataupun nanti berhubungannya dengan manikmoyo. Nah, itu pun seperti dikatakan bahwa Tejo Moyo atau Tejo Mantri adalah Togok kalau di dalam bahasa Punokawan ya. Kemudian juga ada Ismoyo itu adalah Semar. Kemudian kalau misalnya Manikmoyo itu adalah Bathara Guru itu juga semuanya adalah sanepo-sanepo semuanya atau moho sandi semuanya gitu loh. Bukan letterlek atau ceritanya seperti itu enggak. Kita harus ngambil intisarinya. Kan di dalam ilmu pewayangan istilahnya kan juga seperti itu. Kita harus ngambil intisari dalam cerita-cerita itu. Makanya dikatakan sebagai Semar, ya kan? Itu karena apa? Karena dia yang menguasai sejatining samar atau alam gaib kan seperti itu. Kemudian seperti tadi dikatakan Tejo Mantri. Tejo Mantri adalah cahaya. Jadi adalah cahaya kebaikan, ya kan? Cahaya-cahaya yang menata untuk kebaikan. Kemudian Manikmoyo atau Bathara Guru. Nah, kalau sudah menjadi di alam sempurna, dia menjadi Bathara Guru, Sang Yang Jagat Girinoto, menata dirinya, gitu loh, menata dirinya. Kita ini bisa nggak menata diri kita? Kita ini jagat kecil loh, gitu loh. Maka dikatakan Manikmoyo atau Sang Yang Jagat Girinoto. Itu filosofinya seperti itu, gitu loh. Bukan kok nanti dikatakan sebagai tunya itu misalkan bisa menjadi Tuhan atau bisa misalkan nantinya ada Manikmoyo itu hal yang tidak baik. Tidak seperti itu kalau dalam filosofi Jawa, gitu loh. Ya, ya, Nah, ya. ini yang sangat harus dipahami Raden Kusuma supaya istilahnya orang kalau hanya belajarnya di Wikipedia ya kan, terus diambil dari literasi yang mungkin filosofinya belum membaca pengetahuan ilmu Jawa ya mungkin akan nanti khawatirnya tersasar, tersusur ilmu kawruhnya gitu. Ya, ya. Nah ini Pak Cahyohaji, saya sangat setuju sekali nih dengan Pak Cahyohaji bahwa ketika leluhur kita itu dianggap memiliki agama yang disebut sebagai kapitayan, ini kan satu frase kata yang tidak tepat ya saya bilang. Karena memang kalau kita bicara sekarang setelah Indonesia merdeka itu kan negara ini memberikan satu hak kepada rakyatnya
bahwa kita itu memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaan kan gitu kan. Karena kalau dikembalikan kepada kepercayaan tentunya karena bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, di mana setiap suku itu memiliki satu kepercayaan-kepercayaan yang diajarkan secara turun-temurun, yang memiliki kemurnian, kan gitu Pak Cahya. Ya. Yang di mana itu tidak bisa diuniversalkan menjadi satu kata yang disebut sebagai kapitayan, kan tidak bisa seperti itu. Nah, cuma kalau kapitayan diartikan sebagai bahasa sekarang sebagai kepercayaan, maka itu sangat tepat. Karena di negara kita itu hanya ada dua pilihan. Kamu memilih agama yang sekarang didefinisikan agama itu semuanya bersumber dari manca. Sedangkan kalau kita bicara kepercayaan bersumber dari Nusantara itu sendiri, baik dari suku-suku, dari adat kan gitu kan, atau secara turun-temurun yang wariskan, baik entah itu berupa dengan budaya lisan ataupun dengan budaya tulisan. Ini yang perlu kita pahami. Artinya di sini bahwa agama leluhur kita apakah kepercayaan? Ya, kepercayaan itu bukan agama kalau lihat dari definisi sekarang gitu loh. Karena ada peralihan Pak Cahyo Haji, peralihan definisi-definisi. Jadi sangat bias sekali bahwa agama itu kemudian disandingkan dengan kepercayaan. Jadi agamamu apa, agama kepercayaan ini sangat-sangat tidak sinkron sekali karena kalau kita kepercayaan ya kepercayaan. Kalau milih agama, definisi sekarang definisi agama itu ya semuanya bersumber dari luar kan gitu loh. Kalau kita sebagai penganut dari ajaran-ajaran dari asli dari Nusantara maka kamu adalah orang kepercayaan kan gitu loh. Atau yang Ya. disebut sebagai orang kapitayan kan gitu kalau pakai bahasa yang lama. Tetapi bukan satu entitas bahwa yang Jadi bukan namanya agama itu bukan agama kapitayan kan begitu ya Mas. berarti bukan agama kapitayan kan gitu loh. Ya, Jadi ini yang perlu kita betul-betul pahami semua sebagai pelaku pelestari budaya atau pelestari ajaran leluhur kita karena orang Jawa ini tidak berani menulis atau menyampaikan sesuatu dengan kebenaran tetapi malah kita tunduk terhadap tulisan-tulisan dari luar yang pada dasarnya penulisnya itu tidak memahami kita itu seperti apa melakukan proses kepercayaan pemahaman dalam konsep kepercayaan itu seperti apa mereka tuh tidak ada yang tahu ya, maka kalau kita mau sekarang kita rujuk dari mana asalnya muncul kapitayan itu kan ada salah satu buku Pak ada salah satu karya buku yang menjelaskan bahwa leluhur kita dulu adalah penganut agama kapitayan kemudian sikap cara beribadahnya itu hampir seperti cara ibadah di salah satu agama ini kan sangat-sangat menyesatkan kalau saya bilang. Ini sangat-sangat menyesatkan karena bukti, fakta ataupun peninggalannya tidak ada hal seperti itu. Karena secara akademis bahwa buku-buku tersebut itu tidak diakui, Pak. Secara akademis itu belum bisa dijadikan satu referensi, itu kan belum bisa. Cuma kembali lagi ke kita sebagai wong Jawa, orang yang paham yang tadi Pak Cahyo Haji sampaikan bahwa wong Jawa itu tidak sembarangan menelan satu berita, satu informasi harus bisa betul-betul dipahami. Jangan kita terus euforia dengan wah ada orang yang mengakui bahwa leluhur kita punya agama namanya Kapitayan, kemudian kita berbondong-bondong agama saya Kapitayan. Nah, ini kan satu kegagalan konsep karena kita terlalu jauh terpisah dari sejarah leluhur kita sendiri nih Pak Cahyo Haji. Nah ini apa ya, dari Pak Cahyo Haji nih terkait masalah ya. untuk Ya, kita jadi meluruskan nih Pak, meluruskan. ya intinya bahwa kita sebagai penganut kepercayaan ajaran luhur Nusantara itu yang pasti kita menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak ada istilahnya kalau misalkan pergi ke punden terus kita nyembah pohon itu nggak ada. Kalau misalkan menghadap ke batu seperti menhir atau apa, terus kita menyembah batu itu juga nggak ada. Karena bukan berarti terus kalau kita menghadap batu terus kita menyembah batu kan enggak. Meskipun misalkan gerakan tangan kita nih, misalkan gerakan tangan kita gerakannya menyembah. Menyembah itu nggak pasti itu yang disembah langsung di situ. Contoh lah kita menggunakan salam rahayu. Kita juga melakukan sembah loh itu, sembahnya di dada ibaratnya. Nah, apakah kita menyembah ke manusia? Enggak juga, gitu loh. Itu kita menghormati. Nah, kalau kita menyembah di atas kepala ibaratnya itu menyembah kepada Tuhan. Tuhan itu kan ibaratnya yang tidak
berwujud tadi. Jadi kita tidak menyembah ke batu tersebut. Gitu. Nah, itu yang harus dipahami bahwa orang kepercayaan ajaran luhur Nusantara juga menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai macam nama sesebutan atau nama-nama yang berbeda-beda cara menyebutnya. Nah, cara menyebut yang berbeda-beda tetapi intinya juga sama. Karena orang Jawa akan memposisikan penyembahan itu sesuai dengan daya kuasa dari Tuhan tersebut. Gitu. Nggih. Baik, Pak Cahyaji. Untuk menutup video kita kali ini, Pak, apa yang mau Pak Cahyaji sampaikan nih buat rekan-rekan semua? Karena tentunya pertanyaan tentang Wong Jawa ini kan sangat ditunggu-tunggu ini oleh pemirsa di podcast kita ini. Monggo. Oke, yang pertama kita harus bangga menjadi bangsa Nusantara karena bangsa Nusantara adalah bangsa dari peradaban tertua yang tentunya juga memahami mengenai tata cara dalam kehidupan yang baik, ya kan, berbudaya yang baik. Gitu. Jadi kita harus menjadi bangsa yang besar, kembali lagi menjadi bangsa yang besar. Karena kalau kita lihat bangsa-bangsa yang lain dulu juga menggunakan bahasa Sanskerta dan ternyata kalau kita telaah lagi bahasa-bahasa Sanskerta itu pun juga banyak sumbernya diadopsi dari bahasa Kawi kita. Nah, itu seperti tulisan dari History of Java itu ada beberapa tulisan yang dibandingkan antara bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, dan bahasa Pali dari India. Ternyata yang banyak sekali bahasa yang digunakan adalah bahasa Kawi. Gitu. Dan pewayangan itu juga merupakan dari ilmu nenek moyang kita yang harus kita lestarikan karena banyak sekali petuah-petuah di sana yang merupakan tata cara kehidupan yang baik, yaitu seperti adanya cara untuk mencapai kesempurnaan tadi dengan menggunakan cerita dari Bimo Suci, yaitu tata cara dalam mencari kesempurnaan dalam kehidupan. Lalu bahwa orang Jawa dengan menggunakan kepercayaannya yang jadi titik berat adalah mengenai ya perkataannya, ya perbuatannya untuk menuju kesempurnaan dan orang Jawa ini menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi tidak ada orang Jawa menyembah kepada batu itu tidak ada. Kemudian animisme, dinamisme itu hanyalah stigma dari bangsa lain yang sebenarnya tidak seperti itu. Karena apa? Mereka tidak akan paham mengenai Maha Sandiwara Dharma itu nggak akan paham yang ada di tanah Nusantara. Maka yang merasa dirinya bangsa Nusantara, pelajarilah ilmu-ilmu bangsa Nusantara ini untuk kesempurnaan hidup kita, baik di dunia dan di alam kesempurnaan ataupun alam kelanggengan. Oke. Terima kasih, Raden Kusuma. Baik, terima kasih Ayu. sekali Pak Cahyaji Rahayu.